Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian kelas B. Kami akan menjelaskan mengenai hukum atau prinsip-prinsip perkembangan. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Amira Trini Rehana, Adi Arnita, Muhammad Usman, Nurul Husna, dan Salsabila Ramadhani. Dalam mencapai kematangan peserta didik, ada banyak prinsip-prinsip atau hukum yang ada dalam proses perkembangan. Prinsip tersebut harus dipahami oleh setiap pendidik ataupun pemimpin dalam pendidikan agar memudahkan pembentukan atau pematangan perkembangan yang dialami oleh peserta didik dan memudahkan pendidik dalam membuat kurikulum atau program pendidikan yang nantinya sesuai dengan peserta didik. Hukum perkembangan adalah prinsip-prinsip yang mendasari perkembangan fisik maupun psikis individu. Sebagian ahli psikologi ada yang lebih senang menggunakan istilah prinsip-prinsip perkembangan dan tidak mau menggunakan istilah hukum perkembangan. Akan tetapi, di Indonesia yang dikenal adalah istilah hukum perkembangan daripada prinsip perkembangan. Perbedaan istilah tersebut tidak memberikan pengaruh fundamental terhadap makna dasar yang dikandungnya. Oleh karena itu, kami menggunakan istilah hukum perkembangan. Hukum atau prinsip-prinsip perkembangan yang pertama adalah hukum kesatuan organis. Dalam hukum ini, anak terdiri dari organ-organ atau anggota tubuh yang merupakan satu kesatuan yang organis, bukan suatu penjumlahan atau suatu kumpulan unsur yang berdiri sendiri. Perkembangan fungsi itu bersangkut paut saling mempengaruhi dan merupakan suatu keseluruhan atau suatu kebulatan, di mana tiap-tiap fungsi tidak tumbuh dan berkembang terlepas dari fungsi-fungsi yang lain. Contohnya, perkembangan kaki yang semakin besar dan panjang mesti diiringi oleh perkembangan otak, kepala, tangan, dan lain-lainnya, sehingga implikasinya adalah pelajaran-pelajaran yang diberikan harus berhubungan satu dengan yang lainnya, serta adanya kurikulum yang terintegrasi dengan baik. 2. Hukum tempo dan irama perkembangan. Hukum ini menekankan bahwa setiap anak memiliki tempo dan irama perkembangannya sendiri-sendiri. Ada anak yang memiliki tempo perkembangan cepat, dan ada anak yang memiliki tempo perkembangan lambat. Ada anak yang tetap berjiwa anak, tetapi ada pula yang lekas berpikir dan bertindak seperti orang dewasa. Mengapa ada perbedaan-perbedaan tempo perkembangan pada anak-anak itu? Pertama-tama dapat dikemukakan adanya faktor-faktor pembawaan yang berbeda satu sama lain pada anak-anak. Dan kedua, karena pengaruh lingkungan sekitar fisik dan sosiokulturalnya. Implikasinya, proses pembelajaran harus menghargai keunikan masing-masing peserta didik. Yang ketiga, tiap-tiap golongan atau spesies mengikuti pola perkembangan umum yang sama. Meskipun individu memiliki irama dan tempo yang berbeda disertai bakat yang berbeda, namun individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan umum. Jadi, perbedaan itu bisa disebabkan karena pembawaan dari lingkungan. Contohnya, anak A berjalan 1 tahun, anak B berjalan 1,5 tahun. Baik anak A dan B masih mengikuti pola perkembangan umum, walaupun A lebih cepat berjalan dari B. Nomor 4. Hukum konvergensi. Hukum ini menyatakan pembawaan dan lingkungan sama pentingnya bagi perkembangan individu. Hanya dengan adanya kerjasama yang baik sebaiknya antar faktor pembawaan dan lingkungan akan memungkinkan terjadinya perkembangan yang memuaskan. Misal, anak mempunyai bakat yang baik, namun karena lingkungan tidak mendukung, maka anak itu tentu tidak dapat berkembang dengan baik. Implikasinya itu seperti pendidikan harus memberikan lingkungan pendidikan yang bervariasi sehingga potensi anak teroptimalisasi dengan baik. Selanjutnya ada pengaruh pendidikan itu dibatasi oleh pembawaan anak, maka dari itu bimbingan yang diberikan kepada anak harus diperhatikan pada sifat-sifat yang terdapat pada anak itu sendiri. Selanjutnya, dalam batas-batas normal, kemauan anak tidak boleh dikekang atau dibatasi karena anak adalah manusia yang bersifat aktif dan bukan pasif. Selanjutnya ada hukum kematangan.
Prinsip hukum kematangan itu mengatakan bahwa efek usaha belajar tergantung pada tingkat kematangan yang telah dicapai oleh anak. Prinsip ini mengandung arti bahwa tidak ada gunanya memaksakan individu melaksanakan usaha itu. Selanjutnya itu adalah anak usia 7 bulan baru bisa duduk, tidak boleh dipaksa berjalan. Setiap proses perkembangan terdapat hasrat mempertahankan diri, dengan terbuktinya adanya nafsu makan, tidur, minum, istirahat, dan menghindarkan diri dari segala macam bahaya. Hasrat mengembangkan diri tampak dengan adanya nafsu bermain, nafsu bergerak, dan menyelidiki atau mengetahui segala sesuatu. 7. Sifat psikis tidak timbul secara berturut-turut tetapi dalam waktu yang bersamaan. Dalam lapangan fisiologi, ada teori perkembangan yang dikenal dengan nama teori rekapitulasi. Menurut teori ini, perkembangan individu merupakan ulangan dari jenis. Akibat pengaruh teori rekapitulasi, orang sering menganggapan fungsi psikis tumbuh dan berkembang secara berturut-turut. Anak dari lahir sampai dewasa dapat dibagi-bagi pertumbuhannya menjadi beberapa fase atau periode, dan masing-masing dianggap merupakan saat munculnya fungsi-fungsi tertentu. 8. Perkembangan meliputi diferensiasi dan integrasi. Seiring bertambahnya umur, maka perkembangan individu akan semakin maju juga, hingga terjadi proses diferensiasi dan integrasi. Contohnya bayi yang memiliki gerakan tidak teratur. Seiring bertambahnya umur, maka gerakannya tidak bisa dipisahkan, baik itu gerakan tangan atau gerakan kaki. Nah, implikasinya di sini bahwa proses pembelajaran membutuhkan diferensiasi dan integrasi. 9. Pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan asupan yang dilakukan secara sadar. Pertumbuhan tidak timbul dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari luar. Nah, implikasinya bahwa para pendidik harus mengetahui secara baik tentang apa yang diberikan kepada para peserta didiknya itu baik dan sesuai dengan tahapan perkembangannya yang dilakukan dan direncanakan. Implikasi hukum perkembangan. Pengembangan atau penyusunan, pemilihan, penggunaan materi, strategi, metodologi, sumber evaluasi belajar mengajar hendaknya memperhatikan periode perkembangannya peserta didik. Program atau kurikulum belajar mengajar disusun secara bertahap dan berjenjang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Ketentuannya seperti dari sederhana menuju yang kompleks, dari mudah menjadi sukar, sistem belajar yang diorganisasikan agar terlaksana, prinsip belajar tuntas dan maju berkelanjutan. Program dan strategi belajar mengajar idealnya dikembangkan dan diorganisasikan perlakuan atau intervensi yang dapat merangsang dan mendorong laju perkembangan peserta didik.